Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel Bengkel Engineer. Kita sudah membahas tentang part 1, part 2, part 3, part 4 tentang proses metalurgi nikel untuk bahan baku baterai. Sekarang kita lanjutkan kepada proses metalurgi berikutnya, yaitu proses pirometalurgi. Sebelum ke proses selanjutnya, kita melihat di layar monitor ini mengenai nickel ore body. Sebaiknya kita memahami ini, walaupun ini harusnya dari awal, tetapi kita akan menjelaskan tentang bagaimana nikel, tambang nikel ya, lapisan-lapisannya itu seperti apa dan prosesnya seperti apa. Ini adalah limonit bagian atas, lihat garis di dalam kursor ini yang berwarna merah ya. Jadi bagian atas itu pasti itu tanah penutup atau overburden. Kemudian lapisan berikutnya ada limonit. Kemudian lapisan berikutnya ada ferruginous saprolite. Kemudian di bawahnya saprolite, dan makin ke bawah makin rock, makin batu. Kalau dilihat dari grafik ini, maka limonit itu mempunyai Fe, ini garis merah, Fe-nya tinggi ya. Jadi pada lapisan atas itu Fe-nya tinggi, kemudian menurun sampai ferruginous saprolite, terus menurun saprolite. Nah, sebaliknya magnesia itu kebalikan dari besi ya, kebalikan dari besi. Di magnesia itu pada lapisan atas itu kecil, kemudian naik presentasinya. Jadi ini adalah kandungannya dan presentasinya, ini magnesium. Nah, nikel juga seperti itu, pada lapisan atas, pada lapisan limonit kandungan nikelnya sedikit, presennya sedikit, ini nikel. Kemudian pada saprolite itu tinggi, kemudian turun. Kalau kobalt ini hampir kurang lebih rata. Ini adalah nikel konten dan presentasi di dalam kandungan mineralnya. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwa kalau limonit itu adalah lapisan atas, itu kandungan besinya tinggi. Kalau besi tinggi itu di proses metalurgi mudah menggumpal. Jadi limonit tidak ekonomis di proses metalurgi, di pirometalurgi, karena Fe ini kena panas kemudian menggumpal, operasi tidak stabil. Nah, selanjutnya ini adalah magnesia. Nah, magnesia kalau diproses di hidrometalurgi, jika kandungan Mg-nya tinggi, maka mudah scaling. Karena Mg ini adalah reaktif terhadap asam. Oleh karena itu, untuk saprolite yang kandungan magnesianya tinggi diproses lewat proses metalurgi, bukan hidrometalurgi dengan ekstraksi, dengan pelarutan dengan asam. Silakan lihat teman-teman untuk proses hidrometalurgi pada part 2, part 3, part 4 untuk membahas tentang proses hidrometalurgi. Nah, pada kesempatan ini kita refresh lagi bahwa proses hidrometalurgi itu untuk lebih memudahkan sebagai guide estimate itu menggunakan Pourbaix diagram. Silakan lihat pada video part 2 tentang presipitasi besi. Kalau Pourbaix diagram itu adalah pH dan potensial hidrogen, ini grafik Pourbaix. Kemudian juga membahas tentang presipitasi untuk nikel dan untuk kobalt di presipitasi. Jadi pada prinsipnya proses hidrometalurgi itu adalah separasi liquid dan solid, yaitu dengan presipitasi, dengan mengubah-ubah pH-nya, maka terjadi presipitasi seperti apa yang kita inginkan dengan mengubah-ubah pH-nya. Nah, berikutnya untuk pirometalurgi kita menggunakan yang paling populer digunakan itu adalah Ellingham diagram Ellingham. Jadi kalau untuk hidrometalurgi itu diagram yang digunakan adalah Pourbaix, sedangkan di pirometalurgi adalah
diagram Ellingham. Nah, diagram Ellingham ini adalah yang sumbu vertikal adalah delta G, yaitu energi Gibbs, sedangkan sumbu horizontal ini adalah temperatur. Nah, bagaimana tentang energi Gibbs? Menjelaskan memang diagram Ellingham ini itu adalah memplot energi Gibbs, dan energi Gibbs itu adalah nama ilmuwan, Ellingham juga nama ilmuwan. Nah, di sini adalah plotnya delta G sama dengan delta H minus T delta S. Delta H itu adalah entalpi, kemudian T itu adalah temperatur, delta S itu adalah perubahan entropi, sama dengan RT ln PO2. Artinya apa? Diagram Ellingham ini reaksi oksida reduksi yang terjadi pada mineral itu juga tergantung dari tekanan oksigen dan temperatur. Nah, delta H itu adalah standar entalpi, standar perubahan entalpi, dan nilainya itu adalah tertentu. Ini yang minus 200, minus 400, ketika T-nya itu adalah 0 derajat Kelvin. Jadi kalau persamaan matematika Y sama dengan C plus MX ya. Itu ingat persamaan gradien matematika. C-nya itu adalah konstanta, itu adalah delta H, sehingga bisa diplot di sini. Delta H-nya itu minus minus minus. Ini adalah nilai delta H-nya. Kemudian grafiknya naik ke atas, itu berubah berjalan sesuai dengan kenaikan temperatur. Nah, delta S ini adalah standar perubahan entropi. Kemudian bagaimana munculnya diagram Ellingham ini? Itu seperti yang kita ketahui bahwa reaksi spontan terjadi jika delta G-nya adalah negatif. Itu maka reaksi akan berjalan, akan visible jika delta G-nya adalah negatif. Jadi reaksi oksida-oksida ini yang terjadi ya ada 2Ca plus O2, 2CaO, 2Mg plus O2, MgO, dan reaksi-reaksi oksida lainnya atau reaksi reduksi itu terjadi jika delta G-nya adalah negatif. Ini angkanya negatif-negatif semua. Itu menunjukkan bahwa reaksi itu terjadi. Nah, untuk bagaimana delta G itu bisa dihitung ya. Ya, misalnya reaksi itu adalah X metal ditambah oksigen gas sama dengan MXO2. Nah, sebelah kiri adalah energi reaktan, kemudian sebelah kanan adalah energi produk. Delta G itu apa? Delta G itu ada energi produk dikurangi energi reaktan. Jika energi produk kurang dari energi reaktan, maka delta G-nya adalah negatif. Dan jika negatif, maka reaksi itu visible, spontan terjadi. Tetapi jika positif, tidak mungkin terjadi reaksi itu. Itu adalah pernyataan dari Gibbs ya. Kemudian diplot oleh Ellingham diagram untuk memudahkan memahami bagaimana oksida-oksida ini tentang reaksinya, oksidasinya, reduksinya itu menggunakan diagram Ellingham ini. Selanjutnya adalah standar entropi. Entropi itu apa? Entropi itu adalah derajat acak atom ya, molekul terkait dengan kenaikan temperatur. Jadi entropi itu untuk gas pasti entropinya tinggi karena dalam bentuk gas molekul atom itu bisa bergerak bebas, bergerak acak ya. Kemudian lebih rendah dari gas itu adalah liquid, lebih rendah lagi adalah solid. Solid ini kalau dalam bentuk solid molekul atom itu lebih stabil, entropinya rendah. Kalau gas ini entropinya tinggi karena memang molekul-molekul atom bisa bergerak bebas, bergerak acak. Gas mempunyai entropi yang lebih besar. Jika reaksi menghasilkan produk mol gas yang besar, maka delta S-nya adalah positif ya. Contoh ini garis pembentukan 2C plus O2 sama dengan 2CO. Delta S-nya ini adalah
positif. Jika positif, delta S-nya itulah positif, maka minus T delta S-nya itu negatif. Dan kita bisa mengecek dari perhitungan ya, delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, kalau minus ininya minus T delta S, karena delta S-nya itu positif, maka delta G-nya lebih negatif. Karena lebih negatif, maka lebih lebih reaktif untuk sebagai reduktor. Ya. Kemudian delta S-nya negatif. Tadi delta S-nya positif. Untuk gradien kemiringan negatif ini, delta S-nya adalah positif. Ini yang garis merah. Nah, kalau kita lihat garis hitam, ini delta S-nya adalah negatif. 2CO plus O2 sama dengan 2CO2. Ya. Nah, ini adalah delta negatif. Nah, kalau delta S-nya negatif, maka min T delta S itu positif. Kalau positif, maka delta G-nya tetap negatif, tetapi tidak lebih negatif. Itu adalah dalam perhitungan delta G, karena makin negatif, reaksi itu adalah makin visible, makin spontan. Nah, kenapa kok entropi itu negatif dan positif? Tadi sudah dijelaskan bahwa begitu dia fasa gas, maka entropinya itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan fasa liquid dan fasa solid. Kita cek kepada dua garis ini yang lebih mudah ya. Pada garis merah ini adalah 2C, itu adalah solid, ini karbon, batu bara, antrasit ya. Itu sebagai reduktor 2C ditambah oksigen. Oksigen ini adalah gas. Berapa molekulnya? Molnya 1 O2 sama dengan 2CO. 2CO itu apa? CO itu adalah gas. Berapa molnya? Adalah 2. 2 dikurangi 1, karena tadi bahwa dijelaskan di slide sebelumnya ya, produk dikurangi reaktan. Entropi produk itu 2, sedangkan entropi reaktan itu 1. Di yang fase gas ya, karena molnya O2 ini 1. 2 dikurangi 1 adalah positif, sehingga delta E-nya positif. Kalau delta S positif, maka minus T delta S-nya negatif. Karena minus T delta S-nya negatif, maka delta G-nya lebih negatif. Nah, berikutnya adalah untuk garis hitam, itu 2CO plus O2 sama dengan 2CO2. Di sini molnya adalah 2 untuk gas, karena CO2 ini gas. Nah, kemudian 2CO, CO juga adalah gas, O2 adalah gas. Kalau dilihat dari reaksi ini, yang reaktan yang sebelah kiri itu molnya adalah 3, 2CO ditambah 1 O2 itu adalah 3, sedangkan produknya adalah 2CO2, itu molnya adalah 2. 2 dikurangi 3 itu adalah negatif. Karena delta S-nya negatif, maka min delta S positif. Karena positif, kembali ke rumus delta G ini, delta H min delta S. Jika min T delta S-nya positif, maka delta G-nya tidak lebih negatif. Itu penjelasan dari diagram Ellingham yang terkait entropi. Berikutnya kita mengenal dengan reduktor. Reduktor itu karena diagram Ellingham ini di samping untuk oksidasi, juga kita untuk memahami, mengestimasi berapa temperatur yang terjadi ketika terjadi reduksi. Nah, pada garis ya, ada 3 garis reduktor. Kenapa kok reduktornya C? C ini adalah reduktor paling murah, paling populer, paling mudah didapatkan, karbon itu. Nah, tetapi karbon itu ketika bereaksi dengan oksigen bisa menjadi CO, bisa menjadi CO2. Pada prinsipnya diagram Ellingham ini, di samping kita bisa melihat beberapa plot oksida, tetapi diagram Ellingham ini kita juga bisa melihat untuk reduksi, reaksi reduksi. Contoh, kita melihat bahwa reduktor itu adalah karbon ya, walaupun garisnya ada 3 tadi.
kita lihat pada titik potong temperatur 700 derajat, di bawah temperatur derajat ini ada tiga garis, yaitu garis merah, kemudian garis hitam dan garis biru ya. Jadi kalau garis biru ini adalah konstan entropinya, berapa saja itu tidak tergantung temperatur, sedangkan kalau kita melihat reaksi itu pasti merubah temperatur ya, sehingga kita menggunakan garis merah dan garis hitam ini. Nah, pada temperatur di bawah 700 derajat sekitar ya, tidak persis karena ini adalah untuk estimasi diagram Ellingham ini, sehingga kita mengetahui pada temperatur sekian terjadi reduksi gitu. Ya. Jadi garis hitam atau CO lebih reaktif reduktif dibandingkan garis merah. Nah, CO ini kan garis hitam. Diagram Ellingham ini di atasnya garis C itu lebih mudah direduksi. Jadi di atas garis hitam C ini ya, itu lebih mudah untuk direduksi. Jadi di sini kalau kita lihat itu ada FeO, ada nikel, ada kobalt, itu di bawah temperatur 700 derajat. Karena lokasinya di atas garis hitam, maka mineral-mineral ini lebih mudah direduksi oleh CO ketimbang direduksi oleh karbon ya, oleh batu bara langsung. Jadi lewat CO dulu gitu. Nah, sebaliknya di atas 700 derajat ini adalah garis 700 derajat ya. Karena miringnya ke bawah, dia slope-nya adalah negatif. Nah, semua mineral-mineral ini yang di atas garis merah ini itu adalah mudah direduksi oleh karbon. Jadi di sini sampai titik ini ya, itu lebih mudah untuk direduksi. Kita lanjutkan masih diagram Ellingham ini. Diagram Ellingham ini adalah garis pembentukan oksida ya. 2Ca plus O2 sama dengan 2CaO, kemudian 2Mg plus O2 sama dengan 2MgO, ada alumina, ada silika, di sini ada Zn, ada FeO, ada nickel oxide, ada tembaga oxide. Nah, untuk memahami diagram Ellingham ini, makin ke bawah metal itu makin mudah dioksidasi, metal ya. Jadi ini kan diagram oksida. Kalau MgO, CaO itu kan oksida. Kalau metalnya itu adalah kalsium, magnesium, aluminium, itu metal namanya. Nah, makin ke bawah metal itu makin mudah dioksidasi, makin mudah terjadi reaksi oksidasi. Dan makin bawah itu metal itu makin baik sebagai reduktor. Itu kalau kita memahami diagram Ellingham ya. Jadi Ca itu bisa mereduksi di atasnya MgO, tapi Ca-nya dalam metal, MgO-nya dalam oksida. Jika direaksikan itu adalah visible, terjadi, karena Ca itu sebagai metal itu lebih mudah dioksidasi, tetapi dia itu sangat baik sebagai reduktor. Jadi ini kalau Ca itu bisa mereduksi MgO, kemudian Mg ya, metalnya itu bisa mereduksi Al2O3, alumina, dan begitu pula makin ke atas oksida-oksida ini, mineral-mineral ini makin mudah direduksi. Jadi kebalikannya, kalau makin ke bawah metalnya makin mudah dioksidasi, metalnya makin ke atas diagram Ellingham ini oksidanya makin mudah untuk direduksi. Jadi O-nya itu makin mudah untuk dipecah, dilepas. Itu terjadi reaksi reduksi. Nah, kalau kita lihat diagram Ellingham ini, itu ada karbon, karena reduktor itu untuk pirometalurgi ya, smelter itu yang paling mudah, murah, gampang didapat itu adalah karbon. Sehingga kita melihat gambar garis merah ini, yaitu 2C plus O2 sama dengan 2CO. Nah, ini karbonnya mereduksi mineral-mineral yang di atasnya garis merah ini. Artinya garis merah ini
di atas garis merah ini mineral-mineral oksida itu adalah bisa direduksi oleh karbon, tentunya dengan temperatur yang berbeda-beda ya. Di sini ada Fe3O4, ada nikel oxide, ada kobal oksida, ada FeO, kemudian ada Cr2O3, ada MnO, ada silika. Jadi di atas garis merah ini, garis karbon ini, oksida-oksida ini adalah bisa direduksi, dan makin ke atas itu makin mudah direduksi. Sebagai contoh, ini adalah chemical composition untuk saprolid, ada nikel, ada kobalt. Nikelnya itu dalam bentuk nikel oksida ya. Ini kobalnya dalam kobalt oksida, Fe-nya dalam Fe oksida, itu yang terjadi di alam. Tapi ini adalah contoh komposisi kimianya. Ada EmGO, ada CaO, ada L2O3, ada P2O5, ada Cr2O3. Bagaimana urutan oksida yang mudah direduksi dalam furnace? Itu pada temperatur 1200 derajat sampai dengan 1530 derajat, dari atas ke bawah untuk nikel ore, karena nikel itu isinya ada magnesia, ada alumina, ada P2O5 ya. Itu dari atas ke bawah, artinya paling atas itu adalah paling mudah untuk direduksi. Yaitu apa? Kalau dilihat dari diagram Ellingham ini, nikel oksida itu lebih mudah direduksi dibandingkan dengan mineral-mineral di bawahnya, yaitu Fe2O3, kobalt itu lebih mudah dibandingkan Zn untuk direduksi ya. FeO itu lebih mudah direduksi dibandingkan Ce2O3, kemudian MnO itu lebih mudah direduksi dibandingkan SiO2. Nah, ini adalah penjelasan dari diagram Ellingham, sehingga kita bisa melihat ini kalau kita di dalam furnace itu yang pertama direduksi itu apa dulu sih? Itu penjelasannya dari urutan-urutan ini. Makin ke atas itu adalah makin mudah direduksi. Nikel itu lebih atas dibandingkan dengan FeO ya. Jadi nikel oksida itu lebih mudah direduksi dibandingkan besi oksida. Nah, berikutnya adalah sudah dijelaskan urutan oksida, bukan logam ya. Ingat, oksida itu dari tambang, masih dalam bentuk oksida. Karena di alam ini metal-metal itu dalam bentuk oksida. Nah, untuk diambil metalnya maka harus direduksi. Bisa juga dalam sulfida, bisa. Itu nikel sulfida. Itu yang ada di alam, dan itu cara mengambilnya, mengekstraksinya itu adalah dengan cara mereduksi. Untuk laterit, untuk biji laterit itu ada nikel oksida, ada Fe2O3, ada kobalt oksida, Zn oksida, sampai silika. Nah, urutan yang mudah direduksi paling mudah itu adalah nikel dulu. Kalau dimasukkan ke dalam furnace atau di dalam rotary kiln temperatur tinggi, mineral mana yang mudah direduksi adalah nikel oksida, kemudian berikutnya baru Fe2O3, baru kobalt sulfat, sampai terakhir adalah silika SO2. Pada sekitar 500 derajat nikel oksida itu tereduksi secara teori ya. Di dalam diagram Ellingham ini kurang lebih 500 derajat. Ini adalah garis reduktor, garis 2C plus O2 sama dengan 2CO. Ini garis reduktor karbon ya. Nah, kita lihat titik potongnya. Ini adalah nikel oksida. Nah, titik potongnya itu adalah sekitar 500 derajat. Nah, pada temperatur 500 derajat nikel oksida tereduksi menjadi Ni. Kemudian pada temperatur 700 derajat semua besi tereduksi. Ini adalah temperatur 700 derajat. Ini adalah titik potongnya, ini garis reduktor C-nya. Nah, di sini ada FeO, ada Fe2O3, ada Fe3O4. Itu pada secara teori sekitar 700 derajat itu semua besi tereduksi. Nah, oleh karena itu operasi rotary kiln itu adalah sekitar 700 sampai 850 derajat. Itu adalah tujuannya untuk mereduksi sebagian besar, untuk mereduksi sebagian besi di dalam rotary kiln dulu, jadi untuk mengurangi beban furnace ya. Nah,
Setelah itu kiln dimasukkan ke furnace untuk dilanjutkan proses reduksinya pada temperatur tinggi di furnace. Jadi berbagi tugas antara rotary kiln dan furnace. Berikutnya adalah tadi sudah jelaskan mengenai Ellingham ya.